di video terbaru di Jazz Luxury bersama Guru Rudi Gupta, dan gua sekarang sedang berada di AJM Wheel Store di Salatiga. Dan tempat ini adalah yang pertama menjual velg baru di kota ini. Jadi zaman dulu ketika industri atau pasar velg lagi sedang berkembang di sini. Nah, tempat inilah yang memulai penjualan velg-velg baru termasuk velg kita. Jadi kita bakal ngobrol aja sama pemilik tempat ini, makanya stay terus di video ini dan saksikan interview kita bersama pemilik ini, oke? Oke, kita langsung ketemu sama yang punya AJM Wheel Store. Oke, halo Mas Inggi, apa kabar? Halo Mas, baik Mas, alhamdulillah. Siap, mantap Mas. Terima kasih udah perkenankan kita datang ke sini Mas. Ya, terima kasih juga udah datang ke AJM Wheel Store Mas. Ya. Jadi gini Mas, jadi kan ternyata kita baru tahu fakta bahwa AJM ini yang pertama kali jualan velg baru di Salatiga. Kalau itu bener, saya dulu tahun 2012 ikut Bapak Mas. Oh Bapak? Ya, belum buka AJM sendiri. Oh belum buka AJM? Ya, jadi cuman gimana Mas? Ya, cuman kalau dulu memang kompetitor lain sudah memasukkan velg-velg second dengan kualitas bagus. Dia ambil dari Jakarta, bawa ke sini dengan kondisi bagus-bagus. Sedangkan Bapak dia cari di daerah-daerah aja, makanya saya mikirnya kalau kayak gini terus kita nggak bisa bersaing ya. Akhirnya saya memutuskan untuk cari velg-velg baru gitu Mas. Di toko Bapak yang dulu? Di toko Bapak, iya. Oke. Jadi Mas bocorin deh Mas, toko Bapaknya apa Mas dulu Mas? Kalau toko Bapak ada di sana namanya Istana Ban. Istana Ban, iya. Oke, jadi dulu pertama kali jualan velg baru yang menginisiasi atau yang memulai Mas Inggi? Saya, ya, karena saya kepengennya dulu velg baru dengan JDM. Oke, model JDM. Ya, dulu nggak laku Mas. Kenapa? Dulu nggak laku karena JDM mungkin belum booming di tahun itu ya, masih tahun berapa waktu itu? Tahun 2012 sampai 2015 JDM belum booming sampai kayak sekarang. Stance dulu ya? Stance ya, banyak balak-balak lebar ya. Importer ngeluarin balak-balak lebar. Terus akhirnya kita request ke kayak JM Luxury, minta balak-balak yang JDM-nya begini, palangnya begini. Oh, palangnya salah di sini Mas, atau apa, kita bener-bener mikirin. Minta tuh ya? Ya, minta request ya Mas. Request. Minta, dan palangnya gini Mas, ET-nya segini aja. Soalnya sekarang mobil-mobil sekarang kan rata-rata vendornya kecil ya Mas ya. Iya betul. Ya, kita minta dulu offsetnya itu gede-gede, kecil-kecil Mas, kayak 35, 735 kayak gitu kan. Kalau sekarang lebih ke ET40 ke atas gitu. Karena mobil sekarang kan udah monokok ya dibilangnya. Jadi ET ininya juga tinggi-tinggi, ET standar. Ya, Nah, berarti waktu itu permintaan ke JF untuk saya spek yang ini itu tahun 2000 berapa? 2012, 2013 ya? Ya, sekitaran segitu. Gitu. Jadi saat itu sudah mulai jualan velg baru. Ya. Artinya juga udah mulai berkenalan sama Jazz Luxury gitu. Ya. Dan waktu itu respon pasar gimana Mas? Kalau respon pasar kita istilahnya yang pertama, jadi kita harus cari pasar dulu Mas. Oke. Orang yang tadinya velg second ya Mas ya, kita alihin ke velg baru, otomatis kan harganya lebih tinggi. Betul. Nah, jadinya kita harus cari pasar baru dulu. Kita omongin kalau kualitasnya gini-gini, kalau nempelnya gini-gini, daripada beli second buang uang nanti nggak cakep, istilahnya kan kayak gitu. Benar. Ya, pemasarannya kayak gitu. Akhirnya kita usahain ke baru, atau nanti kita ada opsi velg baru banyak second gitu. Oh, di ini aja ya? Iya, di mix biar pembeli juga nggak keberatan. Iya. Dan lebih puas karena velg baru gitu Pak. Bener. Ini keren banget, keren banget. Jadi udah memulai penjualan velg baru yang beliau inilah yang menginisiasi lah, maksudnya yang apa ya, yang memulai lah di sini. Yeah. Nah, lalu begini, setelah waktu itu sudah masukin velg baru di toko Bapak waktu itu di istana. Terus
sejarahnya gimana tiba-tiba? Oh, udah saya buka sendiri aja gitu. Kalau saya mikirnya gini mas, setiap saya ambil barang atau apa bertentangan dengan katakanlah orang tua, bertentangan positif ya mas. Iya. Bertentangan dengan wah kalau ambil segini banyak nanti kamu bisa jual enggak atau segala macam. Karena bapak juga ada bisnis ban di situ mas. Ada ban second, ada ban baru juga. Iya. Jadi modelnya itu dialokasikan ke tiga ini kan berat mungkin benar. Banyak perdebatan. Akhirnya saya pamit mas di tahun 2014. 2014 pamit. Saya cari-cari kontrakan kecil yang penting saya bisa menyalurkan hobi saya. Saya ke lebih otomotif dari dulu. Lebih ke buka palek, lebih ke passion ya mas ya. Karena banyak toko palek lebih mengutamakan ban ya kan. Karena ban memang kebutuhan pokok si mobil. Betul. Kalau saya lebih mengutamakan peleknya karena seneng. Bedanya di AJM itu. Saya 2014 buka di sana yang toko satunya dengan model pelek yang saya udah kumpulin 8 set second waktu itu. Mulai dari 8 set. Ya, karena nggak ada modal. Iya. Karena nggak ada modal, bener-bener nggak ada modal. Bapak nyuruh kalau mau kamu buka sendiri, ya kamu pergi dari rumah, buka sendiri atas kaki kamu sendiri. Makanya namanya AJM Wheel Store. Anugerah Jaya Mandiri. Nama saya belakangnya Anugerah. Terus Jaya Mandiri mas. Itu doanya ya Jaya. Ya doanya. Jaya, tapi juga minta doa restu orang tua dulu. Saya pakai nama itu nggak apa-apa katanya. Kalau laki-laki memang harus kamu keluar sendiri. Kayak gitu. Akhirnya nggak punya modal, palek second itu ada sales yang datang mas. Untungnya banyak dibantu sales mas. Oke. Ya, untungnya banyak dibantu sales. Yang dulu kan temponya nggak yang singkat kayak sekarang ada cash ada apa. Dulu cash harus cash itu ya. Ya, saya dibantu dengan tempo mas. Oke. Udah kamu bayar 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya teman-teman sales bantu saya. Saya gimana caranya menyalurkan barang, cari customer, terus sounding kemana-mana, sosial media segala macam. Di tahun 2017 saya bisa beli tanah buat toko ini. Ini nih tempat yang ini. 2016 beli tanah, 2017 bangun ini selesai. Padahal mulainya 2014. 2014 2 tahun sudah bisa bikin toko segini besar dan koleksinya ya lihat sendiri ya. Ini dari atas ke bawah semua velg baru. Ya, velg dengan apa ya mas ya? Egoisan saya karena velgnya kebanyakan kalau di sini lekoringnya. Oke. Racing look, rally look kayak gitu. Berarti mungkin ada 1-2 yang elegan. Cuman memang untuk kebutuhan pasar aja. Iya. Buat menuhin aja kalau orang cari ada gitu ya. Iya. Tapi rata-rata di sini modelnya racingan ya. Racing look, rally look ya. Iya. Gitu. Kelihatan sih dari sini semua kalau kita lihat rata-rata memang modelnya model JDM racing. JDM ya mas. Dari dulu memang pengennya kayak gitu. Ya, jadi permintaan ke CF juga saya mesti mintanya kayak yang racing look atau rally look. Kita ngobrol, ngobrol banyak sama Ko Sandi ya kan. Iya, Sandi. Ngobrol banyak. Oh, ET-nya segini, bagusnya gini. Kalau mobil kan beda-beda ET tuh mas. Setiap vendor, setiap mobil kan beda-beda ET. Jadi kita biasanya diambil tengah-tengahnya, yang satu bisa keluar dikit, yang satu agak masuk dikit nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu ke dalam gitu. Jadi masih bisa tengah-tengah lah, bisa tengah-tengah. Gitu. Mumpung udah ngomongin ET, kita langsung nanya aja nih, udah pengalaman banget nih soal setting mobil. Berarti udah ribuan mobil kali udah dipasangin. Nah, kita mau nanya mas, sebenarnya seberapa penting ET itu ketika kita ganti velg? Kalau seberapa penting kita nomor 1 ya kita hitungan ET ya. Kalau yang salah kaprah di sekarang itu orang-orang tanya di lebarnya dulu nih mas. Oke. Nah, saya kan juga admin toko ini. Jadi orang-orang itu tanya, mas ada lebar 6,5. Buat mobil apa mas? Brio. Oh, nggak pakai 7 ET41 aja mas? Nggak mas, yang 6,5 aja. Dia asumsinya kalau lebarnya 6,5 itu dia nggak keluar, padahal yang bikin keluar masuknya kan ET-nya, offset-nya gitu. Nah, bentar mas. Jadi ET itu
bahasa lainnya offset. Iya. Jadi juga orang kenalnya inset. Tapi kenapa dibilang ET? ET itu sebenarnya dari bahasa Jerman. Kalau saya nggak salah, Einpresse Label kalau saya nggak salah lah. Iya, betul. Makanya dia disingkat ET. Tapi orang kita di sini kenalnya ET itu offset ya. Offset, iya. Iya. Oke, silakan lanjutkan Mas. Jadi harusnya bukan nanya lebar ya? Ya, lebar juga pengaruh. Kalau lebar buat pengaruh tarikan di bandnya ya Mas. Oke. Kalau ngomong racing ya Mas. Ini mesti diperhatiin. Nah, kalau ngomong di racing, kalau 6,5 pakai ban 195/50 ban standar. Ya, kalau mau pakai yang lebar 7 harusnya pakai 205. 205, oke. Cuman ban lokal kan 205 jarang. Jarang, benar. Betul, makanya kita tetap opsi di 195 atau lebar 7 di 195/55. Oke, 195/55. Ya. Oke. Nah, itu dengan komposisi seperti itu, kalau misalnya katakanlah kita ngomongin Brio deh. Ya. ET yang pas rata body. Kalau rata body di Brio semua menurut saya nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa? Oh, ini menarik. Nggak bisa. Saya main Brio di tahun 2014 nih. Oh, Brio pertama, oke. Brio 2014 yang Satya harganya 100 juta itu, Mas. Iya. 100 juta gara-gara murah beli kan, Mas. Beli. Saya masang itu kalau 6,5 ET42 oke, yang depan rata. Oh, belakangnya masuk, Mas. Harus ada spacer. Oke. Ya. Terus kalau saya lebih setuju ke 6,5 ET38. Oh, justru walaupun yang depan agak keluar. Iya kan? Yang depan tapi bisa di camber. Oh iya, benar. Bisa di camber, yang belakang nggak pakai spacer jadi pas. Ya. Oh, ini trik nih. Jadi pas. Kalau saya di spek itu, cuman kalau di pasar sekarang kan memang 6,5 ET40, 42 udah ada, Mas. Iya. Jadi biasanya banyak opsi kalau di chamber nanti bannya depan habis Mas segala macam. Kalau saya yang penting sporing bener aman sih, Mas. Sporing bener aman. Jadi kalau teman-teman yang punya Brio mau pakai ET38 atau 35 sih aman sih, Mas. Yang belakang kalau 35 yang belakang cakep, Mas. Yang belakang cakep. Cuman ada gesrot. Agak gesrot. Iya, yang belakang agak gesrot kalau pakai ban semi slick. Karena dia agak keluar. Iya. Tapi jadi, Mas. Ban. Oke, itu. Suspensi standar. Suspensi harus diturunin yang depan. Oh, suspensi harus turunin depan. Kalau Brio kan standarnya dari pabrik gini ya, depannya ngangkat. Agak dongak ya, ada. Ya, kalau saya saranin kalau semuanya yang pakai Honda Brio buat harian pakai barber aftermarket. Yang depan itu pakai shocknya punyanya Honda Jazz GD3. Oke, GD3. Honda Jazz yang pertama. Ya, shocknya yang di Brio kan sayang tuh, Mas. Disimpan dulu. Pakai shock itu, terus mangkoknya dilepas, diturunin, las lagi. Stabilisernya belakang diturunin lagi. Itu kayaknya udah jadi cakep, Mas. Cakep ya, Mas. Iya. Nah, ini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang ini baru nih, insight baru nih. Iya. Sekarang banyak banget nih, Mas, yang DM kita atau mungkin datang ke AJM sini. Iya. Saya mau nyari buat Brio ET42 gitu, lebarnya 7 atau gitu. Ternyata itu bisa disiasatin ya? Bisa disiasatin, tapi kalau sekarang rata-rata orang pada ketakutan chamber juga kan, Mas. Makanya pakai cari yang 6,5 ET42 pasar itu. Yang belakang nggak usah, Mas. Yang belakang agak masuk dikit nggak apa-apa. Kayak gitu sekarang, Mas. Nanti yang belakang diganjel spacer dikit nggak apa-apa lah. Kan belakang, Mas. Gitu. Sekarang sih pasar tetap maunya ET-nya gede, Mas. Pasti kalau city car ET-nya pengennya gede. Betul. Jadi perkembangan mobil sekarang, karena sekarang kan monokok nih, Mas. Ya. Mobil udah nggak punya sasis. Ya. Jadi, sasisnya itu di body. Di lantai. Iya, karena suspensinya itu nempel ke rangka, mau nggak mau dia posisinya agak keluar. Kaki-kakinya tromol segala macam, makannya pelek standar mobil sekarang itu offsetnya pasti tinggi. Ya, pasti tinggi. Gede. Nah, makanya opsinya sekarang juga kita keluarin ya offset tinggi. Oke. Habis itu gini, Mas. Dari sekian banyak nih pelek yang ada di sini, Jazz Luxury berapa persen di sini jualan? Jazz Luxury hampir 60% di sini, Mas. Wih, mantep. Jazz Luxury hampir 60%, karena Jazz Luxury juga kita bisa itu tadi, Mas, ngobrol request mau dimasukin apa nih,
Gitu. Jadi ya ada pendapat ya. Saya pendapat itu paling seneng kan kita sama-sama dari hulu ke hilir untuk memajukan otomotif Indonesia, Mas. Betul. Ya kan? Setuju. CF menerima omongan kita, pendapat kita. Untuk apa? Kalau di jalan-jalan nggak ada mobil alay kan, Mas? Walaupun semua modif itu kan modif itu selera. Cuman modif itu ada garis benang merahnya juga, Mas. Selera boleh selera. Betul. Itu uang kalian, mobil-mobil kalian, nggak apa-apa, kita nggak larang. Tapi juga ada benang merahnya modif itu gimana gitu loh. Yes. Jadi biar mau dipakai, betul dilihat ya. mau balak super kopi, tapi natanya bener, pasti cakep. Iya. Pasti cakep. Setuju banget nih. Ini contoh ya, apa namanya, pemilik toko yang sangat aware soal tren modifikasi. Ya, biar di jalan-jalan kita lihat mobilnya cakep-cakep, Mas. Setuju. Nah, kalian saya nanya, tren modifikasi di Salatiga tuh gimana, Mas? Modifikasi menurut saya sekarang gara-gara sosial media berkembang kayak gini ya, Mas ya. Sekarang mau di Jakarta, Salatiga, mau di Kalimantan kayaknya sama sih, Mas. Sama, ya? Sama. Kalau zaman dulu kita mau nonton mobil cakep aja di majalah. Iya, betul. Ya. Betul. Kalau sekarang kita buka HP, di Instagram, TikTok segala macam ada di situ. Betul. Jadi menurut saya sekarang lebih mudah trennya apa, berkembangnya cepat. Di daerah pun cepat, Mas, mengikuti. Ya? Kayak Jakarta baru tren ini, daerah-daerah cepat karena distribusi juga lancar sekarang, Mas. Oh iya, benar. Gitu, distribusi lancar nggak kayak dulu kan lama. Yang Jakarta udah keluar nih pelek nih, udah posting kan. Iya. Di Salatiga nunggu 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan gitu. Nah, kalau sekarang Cepat, iya, makanya sama aja sih, Mas. Lebih ke racing look, lebih ke bayangan racing look ya, Mas ya. Ya. Kalau rally look, orang-orang yang bener-bener kepengen mobilnya, wah nggak usah dipendekin, pakai ban tebal, ya rally look ajaan. Nah sekarang juga opsinya JF banyak. Nah ini yang paling terakhir JF kita buat grade full race kan, Mas? Full race ya, benar. Ya, full race. itu kan cakep banget tuh, Mas. Kalau mau nambal di mana aja, cakep sih, Mas, menurut saya. Dan balik lagi, dia super kopi, Mas. Iya. 99% mungkin ya. 90% mirip ya? Mirip, iya. Oke, siap. Oke, Mas, satu pertanyaan terakhir. Kasih kita masukan dong. Apa nih buat JF Luxury? Kalau masukan buat JF, kembangin lagi, Mas, barangnya, kualitasnya, finishingnya segala macam. Walaupun udah bagus, tapi mungkin ada pengembangan kan kita nggak tahu ya. Ya, betul. Toko nggak tahu, Mas. Jadi mungkin pengembangan lagi gimana caranya. Ayo kita buat pelek yang super kopi tapi benar-benar like ori, Mas. Iya. Ya, jadi nggak asal buat. Kita majuin bareng-bareng otomotif Indonesia. Jadi yang beli itu nggak usah milih, dia nggak salah pilih. Iya. Gitu. Ya, salah satu langkah kita sebenarnya untuk menaikkan mutunya ya. Iya. Sebenarnya selama ini memang kita selalu menjaga banget mutunya. Selain dari selalu kita cross check terus tuh. Setiap barang kita ada masalah apa nih ke toko. Iya, betul. Kalau misalnya ada pengaduan gitu, kita pasti akan evaluasi. Iya, betul. Wah, ada apa. Nah, termasuk salah satunya kita bikin produk kita semua produk JF Luxury ada SNI-nya. Ada SNI-nya. Kalau kekuatan sih nggak usah diragukan ya, Mas. Kekuatan nggak usah diragukan. Kalau kita namanya caranya lihat kalau kan beda-beda kan. Iya. Nah, cuman itu sih, Mas. Jadi gimana caranya yang belum kita buat benar-benar pelek bagus buat masyarakat Indonesia. Dah. Sip. Mantap. Oke, Mas. Ini alamatnya di mana, Mas? AJM. AJM Store di Jalan Fatmawati nomor 27, Desa Kesongo, Tuntang. Kalau alamatnya ini di Kabupaten Semarang, Mas. Cuman lebih dekat ya? Iya, 400 meter itu udah Salatiga itu, Mas. Jadi kalau orang tahunya AJM di sosial media pasti AJM itu Salatiga. Karena lebih dekat Salatiga. Lebih dekat Salatiga gitu. Salatiga kota kecil. Jangan saya perbatasan Salatiga Kabupaten Semarang gitu. Nah, kalau gitu orang mau lihat IG-nya di mana, Mas? IG kita ajmstore.id, Mas. Cari aja deh. Ya, IG yang lama ke hack soalnya. Jadi ada sekarang .id. .id ya. Iya, kemarin ke sosial medianya segala macam. Dan untuk kalian situ, untuk kalian yang
daerah sini, Salatiga, Semarang, Semarang ya. mau ke tempat ini nyari-nyari velg, terutama yang JDM nih emang cukup komplit nih. Ya, Langsung cukup aja. komplit. Kalau produk CF di sini paling komplit. Langsung aja ke sini ya. Oke, Mas Singgi, terima Siap. kasih atas waktunya. Siap. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like video ini, bagikan, dan juga komen kalau ada pertanyaan di bawah. Oke, itu aja dari kita. Yuk, thank you.